David, anak petinggi GP Ansor yang menjadi korban kekerasan anak pejabat Ditjen Pajak, masih menjalani perawatan di rumah sakit hingga saat ini. Hari ini sejumlah pejabat tinggi menjenguk David. Untuk selengkapnya kita akan tanyakan kepada reporter TV One, Faris Naufal, langsung dari rumah sakit tempat David dirawat saat ini. Faris, tadi kita lihat ada beberapa tokoh yang datang. Adakah tokoh-tokoh lagi yang datang hingga sore hari ini? Ya baik, untuk sejauh ini belum ada lagi tokoh-tokoh yang datang. Memang terakhir Ketua Umum PBNU Gus Yahya yang terakhir mengunjungi David yang merupakan anak dari pengurus GP Ansor yang dianiaya oleh Mario Dandi yang merupakan anak dari pejabat pajak, dan memang hal tersebut dikonfirmasi juga oleh Ketum PBNU Gus Yahya yang mengatakan bahwa kondisi David sudah membaik, bahkan lebih cepat dibandingkan yang diperkirakan oleh tim kedokteran. Hal tersebut bisa dilihat dari sudah dilepasnya ventilator dari tubuh David, dan juga tingkat kesadaran David yang diperkirakan oleh tim kedokteran sudah bisa menuju sempurna dalam kurun waktu dekat, dan menuju 6 hari perawatan yang intens di ICU Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan di tempat saya melaporkan saat ini. Memang sejauh ini dokter sudah berhenti memberikan obat penenang kepada David, dan hal itu guna untuk melihat respon dari David. Dan juga paman dari David, Rustam, menyebut David sudah bisa memberikan respon dengan membuka mata dan juga menggerakkan kakinya sedikit-sedikit. Lalu pihak keluarga juga terus berharap agar David mendapatkan penanganan yang efektif dan juga yang baik dari Rumah Sakit Mayapada, dan juga agar bisa sadar sepenuhnya. Meskipun saat ini dokter masih berfokus untuk mengurangi pembengkakan yang terjadi di kepala David. Lalu juga menurut pantauan kami dari tadi di sekitaran lobi Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan ini memang berjejer karangan-karangan bunga dari berbagai macam kalangan, dan hal ini menunjukkan pemberian semangat dari teman-teman yang mengetahui atas kejadian ini. Dan juga pemirsa, sebelumnya tadi terpantau juga pukul 11 waktu Indonesia Barat, keluarga besar Nahdlatul Ulama dan juga GP Ansor Wilayah DKI Jakarta mengunjungi David di Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan dan menggelar doa bersama untuk kesembuhan David usai melakukan kunjungan di Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan. Di sisi lain, pemirsa, kuasa hukum dari pelaku Mario Dandi Satrio, yakni Dolvi Rompas, mengungkapkan bahwa kliennya ingin meminta maaf kepada David, namun hal tersebut terhalang oleh proses penyidikan yang saat ini sedang Mario jalani di Polres Jakarta Selatan. Dan dalam kasus penganiayaan ini, polisi telah menetapkan 2 orang tersangka. Di antaranya ada Mario Dandi Satrio yang merupakan anak pejabat pajak, dan juga Shane yang merupakan teman dari Dandi. Dan Shane diduga adalah orang yang berada di dalam video yang viral di Twitter yang menggunakan sepatu berwarna putih. Namun hal tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan juga setelah kejadian tersebut, Mario dijerat pasal tentang penganiayaan berat oleh pihak kepolisian. Sementara demikian, kembali ke Anda. Ya, Faris, kalau tadi kita dengarkan keterangan dari para tamu begitu yang datang ke sana menjenguk, mengatakan bahwa kondisi David sudah jauh lebih baik, lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Tapi apakah ada keterangan dari pihak dokter misalnya yang langsung berikan keterangan kepada media atau pihak keluarga mungkin? Untuk keterangan dari dokter, memang dokter tidak mau memberikan statement sebelum ada informasi resmi, dan itu juga perintah dari menteri. Dan hal ini tadi telah dikonfirmasi juga untuk kondisi David, memang tidak dari dokter tapi dari Ketum PBNU Gus Yahya yang telah menanyakan kepada tim dokter yang berada di dalam, dan juga menanyakan kepada pihak keluarga yang mengatakan bahwa kondisi David saat ini sudah kian membaik, bahkan lebih cepat dari perkiraan tim dokter sebelumnya. Dan juga saat ini ventilator sudah dilepas, dan hal itu menunjukkan adanya respon positif juga dari David yang sudah bisa membuka matanya dan juga sudah bisa menggerakkan kakinya. Namun memang menurut keterangan dari yang menjenguk bahwa David belum bisa berbicara dan belum sadar sepenuhnya. Begitu. Apakah juga mungkin ada informasi mengenai kemungkinan David akan segera dipindahkan ke ruang perawatan biasa karena saat ini masih berada di ruang perawatan ICU? Apakah harus menunggu David tersadar sepenuhnya dulu baru kemudian pindah ke ruang perawatan biasa, atau memang saat ini memang fokus di ICU? Ya, untuk sejauh ini informasi resmi belum disampaikan oleh tim kedokteran maupun dari tim rumah sakit juga. Jadi kami masih menunggu untuk informasi seperti itu. Namun memang
tim di sini juga memantau terus siapapun yang datang ke sini dan juga kita selalu menanyakan kondisi terkini dari David karena memang semua orang prihatin dengan kejadian ini, semua orang sangat melihat inilah akibat dari salah pergaulan seperti yang disebutkan oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya tadi yang menghimbau untuk kepada orang tua agar selanjutnya orang tua bisa lebih memperhatikan anak-anaknya terutama di usia remaja yang saat ini sedang rentan akan pergaulan dan ya pergaulan yang negatif saat ini memang gampang untuk dituju oleh remaja-remaja saat ini. Mungkin sejauh ini itu yang dapat kami sampaikan. Aris Noval mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Mayapada di Jakarta Selatan.